Surabaya Jakarta naik bus mewah dengan kursi termahal yang ada di Indonesia. Katanya kursinya ini per kursi seharga motor NMAX loh. Wah, satu kursi saja bisa sampai puluhan juta ya harganya. Kira-kira gimana rasanya? Apakah sebanding dengan harga yang bisa dikatakan mahal itu? Mari kita sama-sama rasakan sensasinya ya. Oke teman-teman, perjalanan ini kita mulai dari Terminal Mojokerto. Seperti biasa, dari Terminal Mojokerto kita akan naik bis dulu menuju ke Surabaya. Karena nantinya untuk bus Semeru kita akan naik dari Red Bus Lounge yang berada di Surabaya. Dan kalau untuk Semeru sendiri itu tidak bisa naik dari Mojokerto. Kali ini kita dapat bus Sugeng Rahayu dengan harga tiket cukup 9.000 saja. Dan oh ya, ini adalah episode pertama kita dari serangkaian perjalanan kita menuju ke 3 negara, yaitu Thailand, Laos, dan Malaysia. Etap pertama ini kita akan menuju ke Jakarta dulu bersama bus Semeru double decker terbaru. Surut mas guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Wildani. Selamat pagi saya ucapkan dari Red Bus Lounge, tepatnya ini di Medaeng, Surabaya teman-teman. Nah, hari ini rencananya kita akan mencoba salah satu bus terbaru dan mungkin bisa dikatakan gebrakannya ini kemarin-kemarin ini paling wow teman-teman, yaitu kita akan naik bus Semeru yang terbaru Mercy 2445 yang angkatan pagi. Dimana kemarin kita juga sempat melihat interiornya, ngintip waktu di sana, itu interiornya wah gokil banget ya, keren banget. Seatnya seat impor dan diklaim sih mungkin saat ini menjadi kursi termahal untuk di dalam bus akap seperti itu. Oke, nah untuk bisnya sendiri itu berangkat dari start awalnya itu berangkat dari Malang, Surabaya, kemudian sepertinya sih kalau Semeru biasanya Semarang baru ke Jakarta. Nah untuk jadwal bisnya itu sebenarnya jam 9 teman-teman, ini sekarang jam 9.34, tapi kemarin emang udah dapat notifikasi, udah dapat WhatsApp karena ada keterlambatan gitu. Jadi aman ya, karena pemberitahunya udah H-1, jadi tadi berangkat udah bisa memprediksi waktunya gitu, biar nggak terlalu gasik ya. Oke, dan untuk tiketnya kemarin udah kita pesan melalui aplikasi Semeru dengan harga 450.000. Kita kali ini akan duduk di seat depan sendiri yang deck atas teman-teman. Dimana di dalam bis ini itu ada 3 kelas, priority, sleeper, sama apa ya yang kelas kita namanya? Lupa saya namanya. Nanti kita cantumin di sini untuk nama kelasnya, dan untuk informasi lebih detailnya lagi nanti kita lihat saat unitnya datang kira-kira seperti apa ya. Dan di sini di Red Bus sendiri kita itu tidak perlu boarding, tidak perlu laporan ke Red Bus, kemarin sudah dapat WhatsApp. Jadi kita cukup nunjukin etiketnya saja kalau bisnya udah datang gitu. Oke, ini sekarang kita santai-santai dulu sama kita tunggu sampai bisnya datang ya. Ini jam 9.36. Nah, Selasa 10 Februari 2026 teman-teman, kita udah ada di Red Bus Lounge. Nah, dimana untuk Semeru ini naiknya itu kalau kalian naik dari Surabaya, naiknya itu dari Red Bus ini ya.
tidak masuk terminal Bungurase Surabaya. Dan di Redbus ini tuh beberapa bis itu banyak pilihan bis. Pokoknya yang waduh, hampir kaget saya. Pokoknya kalau kalian cek aplikasi Redbus, ada busnya itu kemungkinan besar pasti bisa naik dari sini. Lokasinya ini deket banget sama terminal Bungurase di depannya situ. Gitu. Nah, ini ruang tunggunya. Di dalam ber-AC, lumayan enak dan nyaman. Kalau di luar outdoor seperti ini, kalian bisa santai-santai di bagian luar. Gitu nih, ada bis banyak sih tuh. Mutiara Express, Sinar Jaya, Agrama, Sandoyo, Modalimas, Juragan, Harapan Jaya, dan masih banyak lagi tentunya. Itu lihat. Nih. 27 Tran, Indoren, dan masih banyak lagi. Gitu teman-teman. Oke. Ini sekarang jam 9.37. Kemarin diinfokan itu bisnya berangkat dari sini kurang lebih jam 11, jam 10.30 harus udah siap di sini. Nih, jadi kita penumpang yang on time ya, terlalu bersemangat ini malah. Oke, kita tunggu dulu sambil ya kita lihat-lihat ada bis apa saja nanti yang mampir di Redbus Lounge ini. Ini ada Sugeng Rahayu, Restu, dan masih banyak lain lagi. Ini jam 9.55 teman-teman. Ini kita barusan dapat WhatsApp dari pramugarinya. Nah ini kita dapat WhatsApp dari pramugarinya. Ini kemarin ini harus standby di sini 10.30. Nah ini ada mapsnya untuk tempat tunggu kita. Armada Athens Nopolha 7422. Dan ini barusan kita di share live vlog oleh pramugarinya. Jadi kita ini bisa melihat kira-kira bus ini tuh sampai di mana. Coba kita buka ya sampai di mana. Nah, ini lihat. Ini baru mau masuk tol Malang teman-teman posisinya. Nah, jadi ya sampai sini pas lah jam 11-an gitu. Oke, kita tunggu dulu ya. Nih. Oke teman-teman, ini jam 10.59 armadanya udah datang teman-teman. Nih kita persiapan masuk. Nah ini keren ya. Oke, nanti kita lihat lebih detail lagi nanti ya. Di tahun 2026 ini, Bus Semeru memberikan gebrakan baru dengan merilis 2 unit armada terbarunya. Menggunakan bodi SR3 double decker dari karoseri Laksana Semarang. Bus ini juga ditopang di atas sasis premium Mercy 2445. Secara penampakan dari luar, bus ini terlihat garang dan gagah ya. Nah, untuk interiornya nggak kalah cakep dan head-on juga. Bahkan kemarin-kemarin banyak yang menyebutnya double decker spek rata kanan. Oke, untuk interiornya kita lihat lagi nanti ya. Ya. Dua F. Kita di sini teman-teman. Ini jam 11.09 teman-teman. Kita berangkat. Nah, di depan ini ada pintu masuk terminal Bungurase teman-teman. Jadi kalau kita naik Semeru ini tidak masuk terminal Bungurase gitu. Ini terminalnya. Oke, kita langsung bablas. Dan untuk review lebih lengkapnya lagi, oh ini ada announcement ini. Terhormat, selamat datang di perjalanan Anda bersama Semeru Transido. Keberangkatan Malang dengan tujuan akhir Jakarta. Perjalanan ini akan kita tempuh dalam waktu kurang lebih 13 jam sesuai dengan kondisi jalan. Kami menyediakan servis makan di Burger King Majapahit, Semarang. Untuk menjaga keselamatan Anda, dimohon untuk mengenakan sabuk pengaman. Dan kami himbau untuk tidak mencacar powerbank atau laptop selama perjalanan.
Oke teman-teman, ini sekarang kita udah ada di seat kita dan kita sudah masuk tol Trans Jawa tentunya teman-teman. Nah, oke, kurang lebih seperti ini posisi kita duduk di seat first class depan sendiri ini teman-teman. Dimana di Semeru ini ada 3 kelas di dalamnya. Nanti kira-kira kelas yang lain itu seperti apa, nanti kita lihat lebih detail lagi ya. Sekarang yang pertama kita lihat dulu kira-kira di seat kita ini ada fasilitas apa saja. Di bagian sini banyak tombol-tombol lainnya, dan kesan pertama ini yang bikin wah ini adalah kursinya teman-teman. Dimana kursi dari Semeru ini merupakan kursi impor dari luar negeri, yaitu dari Cina teman-teman. Dan infonya harganya juga ini nggak kaleng-kaleng, per kursinya itu infonya seharga NMAX atau PCX untuk yang seat bawah ya. Cuman kalau yang seat bawah itu kelasnya priority. Nah nanti kita lihat dulu kira-kira di seat bawah ada yang kosong atau tidak. Nanti semisal ada yang kosong, kita coba izin ke krunya untuk izin ke video gimana gitu. Kita lihat lebih detail lagi. Nah yang pertama ini sekarang kita lihat dulu di kursi kita ini kira-kira ada fasilitas apa saja ya. Seperti ini untuk posisi duduk kita, dimana ini adalah salah satu kelebihan jikalau kita duduk di kelas first class seat depan sendiri teman-teman. Nih lihat, pandangan kita bisa leluasa, bisa menikmati view selama di perjalanan. View depannya ini bisa leluasa banget teman-teman nih. Untuk jarak antar seatnya nih bisa kalian lihat sendiri, ini selonjor pakai banget teman-teman, anti mentok-mentok klep. Tuh nyaman banget di sini, PW banget asli. Oh enak ya. Nah, dan kali ini kita pilih yang seat untuk 2 orang, dimana untuk di atas ini konfigurasinya 21, kanan 2, kiri 1 teman-teman. Nah kebetulan depan sendiri 3 ini kosong semua, kita yang bagian tengah sini. Tapi yang di bagian belakang tadi saya lihat sekilas itu ramai penumpangnya teman-teman. Yang bawah juga ada penumpangnya gitu. Dan untuk harga tiket di first class ini kemarin saya beli itu dengan harga 450.000 teman-teman. Dimana ternyata harga 450.000 itu waktu dalam masa promo. Kebetulan kita belinya waktu promo. Promonya ada dari tanggal 7 sampai tanggal 11 Februari 2026. Kalau normalnya berapa? Saya cek-cek itu normalnya di sini tuh 600.000. Di bawah 600.000, yang belakang itu yang suites itu 550.000 teman-teman. Oke, kita lanjut dengan harga tiket ini promo 450.000. Kita dapat fasilitas apa saja ya. Oke, yang pertama ini kita tadi dapat bantal yang bisa dibuka menjadi selimut. Ini selimut yang dilipat menjadi bantal. Jadi ini bisa dibuat bantal, bisa dibuat selimut gitu ya. Coba kita buka ya. Nih ada resletingnya gini. Jadi kalau misal kita nggak pengen selimutan tapi pengen pakai bantal, ini bisa buat bantal gitu. Nah cuman kalau kita nggak pengen pakai bantal tapi pengen selimutan, ini bisa dibuka dibuat selimut. Nih kita buka dikit aja ya. Nah ini soalnya kita ya nggak mungkin selimutan karena ini kondisi siang hari teman-teman. Jadi ya selimutan tertambah sumuk ntar ya. Kita balikin dulu lagi. Kita balikin sementara, kita taruh depan dulu karena kita akan melihat seatnya. Uish. Nah sebelum melihat seatnya, tadi di setiap seatnya itu kita langsung dapat snack teman-teman. Jadi ini adalah snack dari Semeru. Coba kita buka untuk snacknya. Nah gitu. Ini pertama ada lemonnya, kita taruh sini. Kemudian lanjut, ini ada 1 buah roti, kita taruh sini. Kemudian ini ada nabati teman-teman. Nah kita taruh sini. Oke, seperti ini untuk snacknya. Ini udah habis ya. Jadi dapat 3 buah snack teman-teman untuk penampakan snacknya. Oke, kita balikin dulu. Lanjut, kita juga dapat free air mineral 600 ml teman-teman. Nah ini berlambangkan Semeru. Oke, kita taruh sini. Ini ada remote. Remote ini untuk TV-nya ini. Dimana ini TV-nya lumayan besar juga ya. Tuh lihat, kalau dibuka ukurannya lumayan besar. Dan coba kita buka ya posisinya kira-kira seperti apa. Coba, ini ada pegangannya teman-teman nih.
tinggal kita pegang, kita tarik. Nah, oke, coba kita nyalakan ya, apakah berfungsi. Oh, berfungsi teman-teman, dan kebetulan ini juga menggunakan Smart TV, jadi sudah ada YouTube, TV, dan lain-lainnya. Coba kita YouTube. Ini udah ada internetnya, apa harus hotspot sendiri ya? Kita coba dulu. Kadang sebelah ikut nyala teman-teman. Apa remote-nya jadi satu gitu ya? Kok sebelah ikut nyala ya? Nih coba kita ini deh, akunnya siapa nih? Alfian Wicah Yono. Oh, bisa teman-teman, berarti ini udah otomatis connect ya. Nih bisa loh, keren ya. Coba kita search Semeru gitu ya. Ini mungkin sinyalnya sedikit lemot karena kita di tol ya, mungkin ya, mungkin. Loh, keluar Semeru malah keluarnya gunung. Kurang lengkap memang kita nulisnya ya, harusnya bus Semeru gitu. Oke, nggak apa-apa, yang penting ini udah kena ya, udah bisa digunakan. Oke, kita matiin dulu. Nah, ini udah aman, udah bisa digunakan. Kita taruh lagi remote-nya di sini. Nah, dan kalau kita duduk di posisi yang berdua sini, ini kita nobar ya, berdua sama penumpang sebelah ini. Nah, untungnya tadi penumpang sebelah kita ini kosong teman-teman, jadi kita bisa lebih leluasa lagi untuk bergerak teman-teman nih. Kita dorong lagi biar balik ke posisi semula. Nah, oke, mantap, enak ya ini ya, jadi kita nggak perlu hotspot lagi, udah ada koneksinya. Mantap. Di sebelah sini teman-teman, nah di sini ada kordennya, ini bisa ditarik, bisa di atasin lagi gitu, kayak kordennya kereta gitu. Kita buka ya biar terang. Nah, seperti ini teman-teman itu. Oke, ini ada pengaturan seat. Untuk yang seat di sebelah kanan, nanti kita lihat lebih detail di seat sebelah kiri kita. Kita lihat di bagian atas. Di bagian atas ini ada lover AC, dimana ini lover AC nya model baru dari karoseri Laksana. Tuh. Dan ini ada USB juga untuk nge-charger. Ada dua pilihan USB, ada Type C dan Type A, jadi opsional, menyesuaikan gadget dari kalian. Depan ini ada speakernya, dan penampakan kursinya seperti ini teman-teman ya. Bentar, kita nah seperti ini, kursi impor dari Cina yang harganya ini puluhan juta teman-teman, kurang lebih. Kalau yang bawah sih kemarin di konten anak-anak itu 40 juta teman-teman, kursi yang bawah. Kalau yang ini berapa ya harganya ya, soalnya kan lebih canggih yang kursi bawah gitu. Yang jelas di bawah, harganya di bawah kursi yang di bawah teman-teman gitu. Nih kursinya, teksturnya ini pakai kulit, terus ini ada logonya S Semeru. Nah nih, oke, sekarang coba kita lihat sebelah sini. Ini kira-kira di kursi kita ini ada fitur apa saja. Dan tadi saya juga udah sempat tanya ke pramugarinya Mbak Intan untuk sedikit menjelaskan ini fungsinya apa saja gitu. Daripada kita pencet-pencet ntar salah pencet ya, tambah bahaya lagi ini. Oke, kita mulai dari sini. Yang pencetan ini tuh untuk naikin leg rest teman-teman nih. Kita naikin coba. Nah, untuk naikkan leg rest, oke, mentoknya seberapa kita coba. Mentoknya segini teman-teman. Nah, untuk bis ini tuh menggunakan double leg rest. Ini leg rest yang pertama, itu leg rest yang kedua. Tapi kalau dimentokin gini tuh nggak nyambung ya rasanya ya, jadi agak dikebawain dikit. Lah, enaknya segini teman-teman gitu. Oke, ini untuk leg restnya. Kemudian di sini juga ada USB untuk charger, USB Type A sama USB Type C. Lanjut, ini ada untuk ngerebahin kursinya. Ini kalau kita pencet, kursi kita ini merebah teman-teman. Coba kita lihat ya. Bentar, ini kita turunin dulu dah biar enak ambil videonya. Bentar, kita turunin.
Oke, sekarang coba kita rebahkan untuk kursinya. Kita rebahkan ini ya. Nah ini, lihat. Tuh, rebah banget ya. Bisa serebah ini teman-teman, lihat. Tuh, kalau rebah maksimal seperti ini perbedaannya kalau pas sama posisi standar. Ini pas posisi rebah maksimal. Udah semi tiduran ini ya, real teman-teman. Kita coba yuk. Kayak tidur teman-teman rasanya. Ini rasanya udah kayak tidur teman-teman. Tapi kalau saya pribadi, kalau segini tuh terlalu rebah teman-teman, jadi agak gimana gitu rasanya kalau saya pribadi. Jadi kita naikin dulu deh, kita balikin dulu. Kita naikin dulu nih, kita lihat proses naiknya. Nah, oke, ini untuk ngerebahin seatnya. Udah ngerebahin seatnya. Ini untuk kursi pijat teman-teman. Cukup pencet sekali aja. Nah, di pinggang kita ini udah kerasa dipijetin, dan pijetnya ini bukan sekedar getar aja, melainkan kayak diurut atas ke bawah gitu. Dan bawahnya ini tuh fungsinya katanya tadi itu untuk ngembangin tingkat ngembangnya gitu, bisa lebih ngembang lagi gitu untuk yang bawahnya ini. Oke, sekarang coba kita lihat bentukannya. Ini kursi pijatnya posisinya lah. Nah, kita lihat gerakannya nih, bisa kalian lihat sendiri tuh. Jadi pijatnya ini bukan yang cuman getar-getar aja gitu, melainkan kayak diurut nih ke atas, ke bawah, terus ke atas lagi gitu. Enak pokoknya rasanya untuk kursi pijatnya ini. Nah, jadi kalau capek-capek ini pijatan di sini aja aman ya. Nih, kita matikan dulu. Oke, nah di sini ada yang lumayan unik juga, dan mungkin ini pertama di kursi bus akap teman-teman. Ini tuh ada untuk penghangat kursi. Jadi kalau kita pencet sekali, nah ini kan nyala warna merah nih satu. Ini tingkat kehangatannya. Kalau misal kurang hangat, kita tekan lagi, ini level 2. Kalau masih kurang lagi, ini level 3 gitu. Nah, jadi ini akan kerasa hangat nantinya. Ini mungkin berfungsi kalau kita perjalanan malam kedinginan, dihangatkan ini enak teman-teman gitu ya. Untuk yang ini merah ini, kalau ini kan udah level 3, kita pencet sekali lagi. Nah, ini berarti kembali ke posisi normal gitu. Lanjut depannya, kalau tadi untuk menghangatkan, ini untuk mendinginkan. Seperti tadi sama, pencet sekali level 1, level 2, dan level 3 gitu. Kurang lebih seperti itu tadi beberapa fitur yang ada di kursi kita, dimana ini kalau untuk sekelas bis akap di rute Surabaya Jakarta, kursinya ini mungkin bisa dikatakan kursi bis tercanggih untuk saat ini, dan mungkin harganya juga bisa dikatakan termahal teman-teman untuk kursinya ini. Karena kalau dibandingkan dengan kursi-kursi yang biasa kita naiki, kalau melihat harganya sampai puluhan juta, itu berkali-kali lipat harganya dengan kursi biasa teman-teman. Nah, kemudian yang saya bilang lagi tadi, sebenarnya di bis ini tuh ada 3 kelas, first class, suite class, sama priority class. Cuman karena ini tadi di belakang itu ada beberapa penumpangnya juga, jadi mungkin untuk kelas lainnya kita lihat nanti kalau bisnya waktu berhenti di Semarang, waktu servis makan ya gitu. Sekarang kita menikmati perjalanan ini dulu menuju ke Semarang. Ini sekarang jam 12.37 atau setengah 1, kita sampai di Madiun teman-teman. Ya mungkin nyampe di Semarang itu mungkin jam 2-an gitu ya, setengah 2, jam 2, paling lambat-lambat jam 3. Oke.
dan sedikit penampakan di bagian belakang teman-teman. Lihat tuh, ini pada ditutupin semua, lagi pada istirahat teman-teman. Jadi untuk privasinya itu ada kordennya seperti ini. Kalau ditutup, punya kita juga ada ini teman-teman. Nah, tuh lagi istirahat semua ya, hampir penuh isinya kayaknya, banyak tuh kordennya pada tutupan semua. Dan ini ada sunroofnya sedikit. Oke, ini kursi kita. Kebetulan ini kita berdua, kita pakai sendiri ya, jadi lebih enak lagi nih. Oke, mantap jiwa. Jam 13.32 kita sampai di Solo teman-teman. Nih, berarti nyampe Semarang mungkin estimasi jam 3 gitu ya, jam 3:30 gitu teman-teman. Nih, kita melewati Solo dan di luar ini diguyur hujan teman-teman. Wah, jadi lebih syahdu lagi ya, lihat. Sambil selonjoran, sambil nyemil makanan, sambil menikmati suasana. Nah, oke, kita lanjutkan perjalanan lagi. Nah, di depan kita ini ada sedikit jalan yang sedikit unik dan berbeda teman-teman kalau di tol Trans Jawa. Nah, biasanya kalau yang lurus gini kan yang jalur utama ya, menuju ke Jakarta gitu misalnya. Kalau ke Jakarta itu yang belok ke kiri teman-teman gitu. Kalau malah yang ke Jakarta itu yang menyimpang gitu. Jadi beberapa kali itu ada di sosial media itu yang cerita itu salah teman-teman. Jadi banyak yang muter lagi, turun Semarang lagi gitu teman-teman. Emang posisinya gitu ya, itu tadi. Kalau nggak waspada gitu, misalnya agak ngantuk gitu kan, paling yang lurus gitu aja ya. Padahal yang arah yang Jakarta yang utama yang belok tadi gitu. Ini kita exit tol dulu, habis ini kita mampir di Pulya Semeru untuk servis makan. Dimana servis makannya ini lokasinya di depan Sari Simpang 5 kalau lurus arah Demak teman-teman. Nih.
Berduka yang terhormat, sesaat lagi armada ini akan tiba di Burger King Majapahit Semarang untuk melakukan servis makan. Kami informasikan, armada ini akan kami hentikan dan kami bersihkan selama pemberhentian kurang lebih 30 menit. Mohon untuk tidak meninggalkan barang berharga Anda selama servis makan. Terima kasih. Oke, kita udah sampai teman-teman nih Burger King-nya. Oke, kita mau turun dulu, kita langsung ke toilet karena kebelet kencing. Yuk, kita yang pertama nih ya. Karena kencing dulu guys. Teman-teman, ini sekarang kita sudah berada di Burger King-nya. Tadi habis turun langsung ke toilet karena emang bener-bener belet teman-teman ya. Nah, ini kita barusan udah ambil makanannya teman-teman. Jadi untuk makanannya ini tadi minumnya ada teh atau cola. Ini kita ambil teh sama satu kotak Burger King ini. Yuk kita lihat kira-kira ini makanannya seperti apa ya. Habis itu kita makan, nanti kita lihat armadanya lebih detail seperti apa. Karena bis yang kita naiki ini merupakan bis triple decker teman-teman. Kenapa kok bisa disebut triple decker? Nanti kita bahas ya. Oke, ini untuk menu makanan kita. Ini minumnya kita ambil teh teman-teman. Nah, wah ini masih ini apa namanya? Masih tersegel. Ini masih tersegel. Bentar, kita buka dulu. Masih anget tentunya dan enak sih kalau anget ini ya. Masih fresh. Oke, nah ini ada ayam sama nasi teman-teman. Udah ini aja sih. Mantap ya. Oke, kita makan dulu. Yuk tuh armada kita. Oke. Sekarang kita lihat armadanya dari eksterior teman-teman seperti ini. Dibalut dengan warna hitam, warna gold dan silver. Wah, kelihatan gagah dan gahar banget ya. Nah, yang disebut bis ini tingkat 3 kok bisa? Jadi gini teman-teman. Ini tingkat pertama, di sini ada 6 seat priority class 1 2 3, 6 kanan kiri. Kemudian atas ini ada first class yang kita naiki. Nah, belakang ini ada 2 deck teman-teman. Ini ada 2. Ini ada suite kombi, suite family teman-teman, sleeper. Jadi deck 1, deck 2, deck 3 teman-teman gitu. Jadi ini bis 3 deck. Nah, seperti itu. Oke, ini mumpung penumpangnya lagi turun, kita coba lihat dulu untuk interiornya. Mumpung yang ini yang priority ya, ternyata ada isinya semua. Ini toiletnya lagi dibersihin. Nah, kita lihat di kelas priority teman-teman. Seperti ini untuk harga tiket 600.000 teman-teman. Tuh, kursinya lebih besar, lebih keren ya. Tuh, gokil yang di bawah ini. Cuman kalau saya pribadi tuh malah demen yang di atas, karena kalau di sini tuh mungkin apa ya, yang fobia sempit gitu kurang recommended. Kalau di sini enak yang di atas, kalau saya bisa melihat view kita ke depan gitu. Ini ada 6 seat, harganya sama 600.000 teman-teman. Di atas ini ada kelas first class yang kita naiki, konfigurasi 21, harganya 600.000. Jadi ini tuh sama seperti yang first class. Ini udah kita review lebih lengkap tadi ya untuk kursi kita. Nah, sekarang kita geser ke bagian belakang. Di bagian belakang ini ada suite kombi. Nah, di bagian belakang ini ada sleeper konfigurasi 21, dimana harga tiketnya di sini tuh lebih murah teman-teman, 550 kalau nggak salah, kalau nggak 500. Nanti detailnya saya taruh di sini deh, harga validnya ya. Nih ada sleeper. Nah, kalau sleeper di sini tuh kursinya pakai kursi biasa, tidak yang kursi impor ya. Ini kursi dari Versa, ini sepertinya dari karoseri Laksana sendiri. Oke, seperti ini teman-teman.
Untuk di bagian belakang 2 1. Nah, paling PW sih menurut saya yang di tempat kita itu ya, paling PW. Oke, kita kembali lagi yuk. Persiapan berangkat lagi. Ini kita udah ada di dalam bis, di situ kita lagi. Nah, jadi ini tuh kan Burger King teman-teman. Ini tuh poolnya Semeru, tuh lihat. Ini ada beberapa armada Semeru lainnya, ada HiS itu poolnya sampai belakang sana teman-teman gitu. Oke, jadi selain bis Semeru itu ada divisi HiS juga. Rutenya beraneka ragam, ada yang ke Solo juga, HiS-nya. Oke, kita tunggu dulu sampai bis kita siap melanjutkan perjalanan lagi. 3:30 sampai Semarang. Kayaknya nyampe Jakartanya nanti tengah malam situ ya kayaknya ya, jam 12 kayaknya. Kita lihat aja nanti. Oke. Ini kita kembali lanjut lagi teman-teman. Jam 15.36. Tuh lihat armada Semeru lainnya. Nah, dan ini snacknya lihat. Nah, ini snack kedua kita teman-teman. Kita dapat 2 buah roti. Loh, yang roti yang satunya tadi masih di sana, belum kita makan. Ini udah dapat lagi teman-teman. Jadi total dapat 3 buah roti ya ini. Mantap. Oke teman-teman, ini sekarang kita udah kembali melanjutkan perjalanan lagi, dan tentunya langsung tol Trans Jawa lagi teman-teman. Ini sekarang posisi jam 17.05, jam 5 sore. Ini kita belum Cirebon teman-teman, jadi tenang, tetap santai teman-teman ya, karena emang tadi berangkatnya ya jam 11 siang. Nah, untuk servis makannya gimana? Kalau menurut saya ini ada 2 pandangan teman-teman untuk servis makannya. Yang pertama, kalau menurut pandangan generasi muda Gen Z seperti saya gini, untuk servis makannya tadi enak teman-teman, recommended kalau untuk seperti saya yang muda-muda gini. Nah, cuman saya tadi itu sempat terpikirkan kalau misal yang penumpangnya orang-orang tua gitu, apa ya, cocok gitu ya. Soalnya kan kalau orang-orang tua biasanya kan ya makanannya ya yang demennya yang apa ya, yang masakan-masakan begitulah teman-teman, kayak soto, rawon, pecel yang seperti itu ya. Tapi ya kembali lagi, kalau bagi saya sih enak ya tadi ya gitu. Dan tadi kita juga udah melihat secara lengkap untuk armada ini seperti apa, tapi saya baru inget pas naik di atas ini ada yang kurang teman-teman, yaitu tadi di depan pintu itu ada mini pantry sama ada toiletnya. Tadi belum kita lihat, jadi mungkin habis ini kita lihat sambil kita bikin minuman deh, kayaknya minum yang anget-anget gitu enak ini ya. Oke. Dan ya sih, ini tinggal nunggu waktu perjalanannya saja, tinggal lihat catatan waktunya saja, kira-kira nanti kita Surabaya Jakarta itu ditempuh dalam waktu berapa lama gitu. Dan video ini merupakan video episode 1 dalam serangkaian trip saya menuju ke Laos, Malaysia dan Thailand teman-teman. Nah, nantinya kita ke sana kira-kira naik apa, tungguin aja di episode selanjutnya ya. Dan mungkin buat kalian kalau ada requestan next trip kemana gitu, juga bisa tulis di kolom komentar. Oke, ini kita santai-santai dulu. Habis ini kita bikin minuman anget di bawah ya. Oke.
teman-teman, ini kita persiapan turun, melihat di bawah ada apa saja ini. Nah, nih di bawah ini ada mini pantrinya. Ini ada beberapa aneka minuman sih, kopi sama teh. Ada dispensernya. Dan ini ada toiletnya juga. Seperti ini untuk toiletnya teman-teman. Oke, karena kita pengen ke toilet jadi kita kencing dulu yuk. Di bawah sini nih. Oke. Teman-teman, ini jam 20.52 kita exit Bekasi Timur teman-teman. Kita akan nurunin penumpang dulu di Bekasi, Pulau Gebang, dan terakhir di BSD. Infonya seperti itu untuk penurunan hari ini. Jadi nanti kita akan turun di Pulau Gebang. Nih untuk pool di Bekasi Timurnya itu sama kayak ini, Juragan 99 teman-teman. Di belakangnya PTC. Nah, alhamdulillah teman-teman, jam 21.23 akhirnya kita tiba juga di Pulau Gebang. Nih sisa-sisa habis angkatan malam. Oke, kita persiapan turun dulu. Pak, makasih banyak. Oke teman-teman, nih jam 21.25 kita tiba juga di terminal terpadu Pulau Gebang teman-teman. Hari ini penurunannya dari Pulau Gebang sini langsung menuju ke BSD gitu. Dan untuk bisnya ini langsung berangkat lagi besok pagi teman-teman gitu. Nih oke teman-teman, alhamdulillah akhirnya kurang lebih jam setengah 10 kita tiba juga di terminal Pulau Gebang teman-teman. Tadi berangkat jam 11, jadi total perjalanan dari Surabaya menuju ke Jakarta Pulau Gebang sini 10 jam setengah teman-teman. Dimana untuk waktu tempuhnya sendiri itu bisa dikatakan standar teman-teman, tidak terlalu cepat juga tidak terlalu pelan ya. Tadi rata-rata jalan sih di kecepatan 100 km per jam sampai 115 lah rata-rata tadi. Oke, mungkin cukup sekian dulu video perjalanan kali ini. Dari sini tentunya kita akan melanjutkan perjalanan lagi. Kira-kira kemana? Pantengin terus di episode selanjutnya ya. Oke, sama Duldani, terima kasih banyak. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Oke.